biasanya tuh cowok-cowok tuh kalau mau top up tuh pasti takut, apalagi yang udah punya pasangan. Ya, Izin dulu. bukan masalah izin sih, lebih memikirkan keuangan itu digunakan untuk yang lebih baik. Dan ternyata tadi kalau kita ngomongin kapal lagi, kapal dari Onyx udah mulai berasap menerima beberapa tembakan entah dari EVOS ataupun dari Skylight Gaming yang posisinya cukup dekat dengan bibir pantai. Kalau misalkan Onyx pakai kapal juga berarti ada kemungkinan mereka akan berlabuh di posisi yang berdekatan dengan Boom. Betul, tergantung sih circle-nya bakal kemana nih. Kalau bouncing lagi, iya, bener-bener. Tadi kalau dilihat dari kapalnya, kemungkinan touchdown-nya mereka bakal sama ke tempatnya Boom. Tapi harusnya mereka tahu tuh. Kan tadi Boom naikin kapalnya kan? Iya. Naikin kapalnya harusnya kelihatan sama Onyx. Jadi kemungkinan besar kayaknya nggak bakal. Tapi ternyata sebelum touchdown, kapal mereka meledak. Dua pemain aja ternyata dari Onyx langsung saja dipulangkan secara instan karena tidak ada kesempatan revive ketika kalian knock di laut. Aduh, langsung saja diamankan 2 player dari Onyx. Ini udah sulit banget, kehilangan 2 player di circle awal. Baru circle kedua loh, udah sisa 2 orang, udah pincang. Ini bakal membuat Onyx kesulitan sekali untuk masuk ke dalam circle berikutnya. Karena tadi udah dilihat, sudah cukup padat merayap di area utara dekat dengan Hatin. Betul sekali. Bonofet sudah kehilangan 1 pemain mereka. Onyx kehilangan 2. Aura kehilangan 1 pemain. Berarti udah ada 4 pemain yang dipulangkan ke arah lobby dan membuat beberapa tim pincang. Yang paling pincang ya Onyx karena mereka kehilangannya 2. Kehilangan 2 tanpa ada fight lagi. Betul, jadi kayak bener-bener iya free aja gitu, free point ya kan. Udah pasrah banget deh kalau lo naik kapal ditembakin tuh udah kayak aduh ya ampun kenapa ya kita kepotong kayak gini. Tapi ya biasalah karena ini ngomongin Battle Royale dan juga Battleground, apapun bisa terjadi di PUBG Mobile pastinya. Betul sekali, dan ini juga Airwolf masih tetap menguasai bukit-bukit dari Camp Alpha itu sendiri. Circle-nya ternyata mengarah ke kanan ya. Jadi bisa dibilang ini circle yang cukup nyebelin karena ada lautan yang membelah 2 pulau. Betul, masih galau nih circle-nya mau ke pulau utamanya, mau ke pulau Bravo atau mau ke pulau Alpha. Karena masih ngebuat galau dan masih ada kemungkinan juga circle-nya seperti match pertama tadi. Itu dia. Ke arah pulau, ke pulau kecil atau ke pulau yang besar. Tapi itu pulau besarnya juga nggak bakal langsung masuk ke bibir pantai ataupun ke atas tebing karena udah bener-bener di ujung banget kan kalau kita flashback sedikit ke match pertama untuk circle di Sunhawk-nya. Benar, karena balik lagi kalau misalkan udah circle yang ngebelah-belah seperti itu emang jatuhnya gambling sih. Either lu bakal melakukan split, ada 2 yang diutus ke pulau yang berbeda, atau lebih ke arah ada penjagaan-penjagaan di pinggiran-pinggiran aja, lebih ke choke point-nya. Betul, nyari tempat yang kira-kira bisa motong rotasi dari tim lain. Dan Aura kali ini yang kembali bertemu ternyata dengan Boom, di mana Ponbit dipaksa mundur ke belakang untuk lebih berkumpul kembali. Dan di belakang mereka ternyata ada poin yang sedang melakukan rotasi ditembakin dari arah belakang. 1 orang cukup low tapi masih bisa bersembunyi ternyata Boom. Bahkan ternyata Hijrah berhasil menjatuhkan 2 pemain dari tim Void yang sedang rotasi dengan menggunakan motor. Tembakan yang bagus, lolos dari Fokker, tertembak oleh Hijrah. Yes, betul banget, karena itu memang Vespa dengan kecepatan yang nggak terlalu tinggi ya, bakal dengan sangat mudah untuk di spray down. Apalagi tadi dari Hijrah pun mendapatkan angle yang cukup nyaman untuk mendapatkan 2 player dari Void, dan Asa kayaknya bakal terjun ke bawah tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara itu di sisi lain Hijrah ter-takedown, masih bisa di revive sih harusnya. Itu darahnya nggak berkurang, harusnya udah dipegang, tinggal menunggu Hijrahnya bangkit kembali. Dan sudah berhasil di revive ternyata. Belum ada follow up dari 2 pemain Void, tapi di belakang mereka ternyata masih ada Onyx. Ternyata nggak sedikit tim-tim yang berpikir untuk rotasi lewat daerah ataupun melalui jalur sekitar barat, arah barat dari circle yang ketiganya. 2 pemain Void masih terjebak di arah sebelah kiri, sementara 2 pemain Boom masih mencari di mana 2 pemain Void yang berhasil mereka ke knock out tadi di tengah-tengah rotasinya dengan menggunakan motor. Yap, betul, dan mereka akan mencari-cari kembali. Tapi kali ini Ikyar, dia kenapa ngedropin bagi first aid kit. Sementara itu kita mulai melihat ada Banyu yang sudah mulai ngelok pergerakan dari victim. Semuanya naik Vespa ya kan. Sebenarnya kalau naik Vespa itu enak-enak gak enak sih, karena kalau sekali lewat dan angle shootnya benar-benar lurus ke arah musuh, ya udah itu benar-benar makanan enak banget buat musuhnya. Betul. Itu tapping yang bagus banget juga dari seorang Banyu dengan scope 3-nya tadi berhasil mencicil damage yang lumayan sakit. Dan kali ini Nick punya angle shoot ternyata bertukar Boom sekarang sudah mulai mendapatkan tekanan yang begitu berat dari Onyx yang berada di belakang mereka. Masih terus di press ternyata. Kali ini cukup percaya diri Nick untuk maju ke bagian depan dan mendapatkan killnya ke arah Hijrah, karena Hijrah berhasil di take down dan Hijrah pun tenggelam. Dia mau ngambil sisi pinggir tebingnya tapi ternyata nggak sempat
udah nggak mendapatkan momen kembali. So, kita bakal pindah ke arah bootcamp, di mana kali ini bootcamp sudah ditempati oleh 3 tim. Ada Victim, ada DU, dan ada BTR yang melakukan split position. Yes, betul. Ada Bigetron Red Aliens juga yang masih ada di gudang. Kali ini dari Liquid udah mulai ngelock. Itu harusnya kelihatan sih. Tapi kayaknya Liquid balik badan. Dia nggak terlalu peduli dengan player-player yang berada di dalam bootcamp. Sementara dari Oki Ozora pun keluar dari majornya bootcamp. Masih ada Ryzen, masih terlock juga di dalam. Nggak mau banyak melakukan pergerakan. Jangan sampai ketahuan. Harusnya sih si Ryzen bisa nyuri-nyuri kill ya atas Dewa United dan juga Victim. Tapi Nah, ternyata terbukti. Oki Ozora ketangkep karena keluar duluan. Betul, dan langsung terbukti yang diomongin sama Jelly barusan. Harusnya Ryzen bisa mendapatkan salah satu orang, dan terbukti banget. Satu orang dari DO tertangkap begitu saja. Oke, Ozora tersungkur, lemah, lesuh, ada di barisan depan dekat gudang 3, dan sepertinya di sisi lain dari seorang Dubs Point dapatkan satu orang. Tapi Ryzen menerima damage yang cukup besar dari seorang Uni, namun masih bisa menutup angle shoot dengan adanya tembok-tembok di arah gudang 3. Yes, untung ada tembok, dan tadi Ryzen juga melakukan loncatan manja ke arah gudang. Akhirnya berhasil untuk lolos, tapi kali ini dari Oki Ozora cukup jauh ya. Kalau misalkan Hands mau melakukan revive, dia harus nyebrang dulu, set up smoke lagi. Jadi bakal memerlukan effort yang cukup banyak. Tapi Bigetron Red Aliens nampaknya akan cuek dengan mereka semua. Lebih memilih untuk melakukan penyeberangan, tapi ternyata dari Aerowolf akan menangkap satu player dari point. Jump shoot, dan area langsung saja ditumbangkan oleh Depths 2K. Wow. Yes, masih bisa bertahan ternyata dengan dua pemain mereka, walaupun maybe terkena out begitu saja. Dua pemain Aerowolf juga berada di arah yang lain, tidak bisa untuk menyelamatkan posisi dari seorang Renari, dan Potato tidak bisa tersentuh, harus dipulangkan. Kali ini Aerowolf hanya bisa bertahan dengan last man standing mereka, yaitu Super Una. Wah, itu udah tipis banget. Tapi Super Una juga kayak memang gak keburu sih. Udah sekarat lah ya istilahnya. Tapi kali ini kita bakal melihat bagaimana Super Una akan melakukan survival atau solo survival. Apakah bisa seperti Hazelnuts yang sudah dilakukan di map sebelumnya? Ya, apakah bisa? Ini open field banget, arah turun dari Super Una. Dari SG juga satu pemain mereka ditumbangkan begitu saja bertemu dengan Boom. Jersey sudah hilang untuk di match yang ketiga. Takai juga bakal kehilangan satu pemain mereka bertemu dengan Eagle. Masih bisa, belum hilang ternyata, belum habis, tapi backupnya bakal datang secara terlambat. Sayang sekali tadi dari seorang Anthem melepas angle shootnya. Dan kali ini kembali bisa bangkit satu pemain yang terkena out dari tim Takai. Yes, betul banget. Tapi Anthem masih terus-menerus memberikan pressure ke arah depan. Di belakang batu ada dua orang, ada Hades dan Kian di belakang batu. Udah low banget, dan Anthem gak akan melepas pandangannya ke arah mereka semua. Apalagi kali ini dari Anthem malah yang harus tertangkap oleh Aura. Ternyata ada third party di sekitar Eagle dan juga Takai. Betul sekali, masih bisa di tapping-tapping. Ternyata Broken Wall nggak bisa menyelamatkan posisi mereka secara menyeluruh. Takai bakal langsung melemparkan nades-nya. Kali ini Ken lempar langsung menuju ke arah Broken Wall. Apakah bakal connect mendapatkan satu pemain? Langsung saja berpindah seorang Audrey, pindah ke tempat yang lebih nyaman. Di sisi lain Aura mulai kembali memanas dengan api-api yang sangat membara. Satu orang tadi terkena out oleh Aura No Mercy. Yes, betul banget. Setup dari Aura bagus banget. Mereka nge-split di area jembatan. Dan kali ini kita bakal fokus dengan Eagle yang akan melakukan clutch dengan Takai kali ini. Udara melawan darat, burung melawan banteng. Dari Belva Imba sudah memegang barrelnya, sudah mulai standby juga di dalam. Tapi ternyata dari Eagle belum banyak melakukan pergerakan. Betul, Eagle hanya bisa terjebak di dalam satu kompon mereka ini. Dewa pun dipulangkan di urutan ke nomor 15. Victim juga menyusul di urutan ke-14 hanya dengan satu poin kill yang mereka kumpulkan. Dan kita lihat Anthem masih menyatu dengan alam. Apakah bisa terspot oleh 3 pemain dari tim Takai? Tapi sepertinya Belva sudah mulai mendengar beberapa tembakan, dan Ryzen termakan oleh Blue Zone, tidak bisa bergerak dan berbuat banyak karena DPS dari Blue Zone ini kembali semakin menyakitkan. Kita udah masuk di Blue Zone yang kelima. Dub sepertinya sudah dipulangkan, membuat Void harus puas di urutan ke-13. Dan tiba-tiba hilang satu tim lagi. BTR menyusul di urutan ke-12. Tapi kali ini kita masih fokus ke arah Eagle dan juga Takai dengan jarak di kompon yang sama, dan satu shoot yang begitu bagus menjatuhkan Hades. Kali ini Audrey bakal lebih percaya diri tentunya untuk maju ke depan sana. Ada follow up juga Belva dari arah sebelah kiri. Blue Zone juga sudah mulai melakukan himpitan, akan bertarung di arah jendela. Double pick akan segera dilakukan, tapi step terdengar dari arah luar. Bakal di sandwich kanan dan kiri, bakal langsung melakukan spray. Itu masih tercover. Ternyata ada satu tembok lagi di bagian dalam dari rumahnya. Dari arah luar pun ada tembakan dari seorang Belva. Takai pun gak bisa bertahan lama lagi. Eagle berhasil memenangkan fight di compound tersebut. Yes, bener banget. Layaknya burung elang yang sudah mendapatkan mangsanya langsung saja dipatuk-patuk sampai rata. Dan kali ini kalau kita lihat sudah banyak sekali tim yang pincang. Yang satu-satunya masih lengkap, Genesis Dogma.
Wadidaw, akankah terjadi kembali chicken dinner di Sunhawk seperti weekday? Apakah akan terjadi untuk GD mendapatkan WWCD seperti yang dibilang sama Jaden? Tembakan langsung dari seorang Jaden dari arah bawah jembatan, belum mendapatkan killnya ke arah KF. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan, Red Fest bakal merangkak berusaha untuk diselamatkan. Tapi kalau dia keluar, ini bakal kelihatan sama pemain-pemain dari tim Aura. Jaden berada persis di bawah jembatan, bahkan ada follow up juga dari seorang No Mercy. Ada yang berenang lagi, 21 Esport lagi nyebrang di bawah jembatan juga. Wah, persis banget itu di bawahnya, tapi kayaknya masih belum ke spot juga. Tapi No Mercy sudah mulai melakukan slog terhadap Eagle 365 lah. Dia yang benar kena counter dari Belva Imba. Betul-betul Imba counter dari Belva kali ini. Betul, Belva punya angle ke arah Aura yang sangat merugikan posisi dari Aura. Bahkan dia juga berhasil melihat posisi Jaden yang ada di bawah jembatan. Dari GD, mereka nggak berbuat banyak, mereka hanya stay di sini untuk menunggu momen dan melakukan tembakan ke arah tim-tim yang ada di depan mereka. Dan ini dia, satu bangkai dinosaurus yang benar-benar bagus untuk memberikan cover dari tim-tim yang menembak ke arah mereka. Smoke setup, Ikyar sepertinya nggak bisa diselamatkan kembali. Jaden mendapat point kill untuk tim Aura. Boom harus finish di posisi yang ke-10. Yes, betul sekali. Tapi kalau kita lihat juga zonanya udah mulai bergerak. Genesis Doma udah mulai pincang juga, tapi harusnya masih bisa di-revive. Dan Slayer sudah mulai menabur smoke-nya supaya bisa membuka jalan masuk ke dalam circle. Circle-nya pelan-pelan mengecil kembali. Sudah ada satu persatu player pincang. Dan ini adalah momentum untuk Eagle 365 melakukan counter kembali. Satu player sudah berhasil diamankan dan masih ada Genesis Dogma lainnya di sebelah lain. Betul, ada Nichil tadi yang berhasil touchdown, sedikit masuk ke dalam zona. Apakah bisa mempertahankan posisi dari GD saat ini? Dan posisinya terbuka karena smoke sudah mulai hilang. Dan Lizard memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kill ke arah tim Eagle. Bahkan dua pemain berhasil diamankan, salah satunya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Steal kill. Ada steal kill ternyata dari pemain Aura. Rosesi mendapatkan satu kill, colongan begitu saja. Namun masih ada Belva yang bisa menembak menuju ke arah Rosesi. Satu kembali tumbang dari tim Aura, berarti hanya menyisakan Jaden, last man standing dari tim Aura yang berada di bawah jembatan. 7 tim tersisa. Scarlet gak bisa bertahan lama lagi. 7 tim dengan 10 orang yang masih bermain. 1, 1, 1, 1, 1, 3. Pemain EVOS yang paling banyak dengan 3 pemain yang tersisa. Yes, bener banget. EVOS satu-satunya tim dengan player terbanyak kali ini. Jembatan. Persis di sebelahnya, tapi Red Fist masih memegang granat kali ini. Akan melakukan spray dari Jaden ke depan sana. Apakah berhasil 1 lawan 2? This is the moment. Jaden mengganti senjata dengan Phantom. Berhasil diratain oleh Aura Jaden. Wow, sebuah ketenangan yang begitu bagus dari seorang Jaden. Dan surprise banget dari Jaden karena tadi ketika ada cook granatnya, Jaden dalam posisi memegang weapon dan laser tertembak. Ada backstep dari seorang Nick Graham. Alter Ego make a play. Satu colongan yang tidak diduga-duga oleh EVOS Esports. Luar biasa, Requiem. Setengah dokter, setengah petarung kali ini menunjukkan kembali ya pergerakannya. Dan yang masih berada di dalam circle kali ini sementara ada Belva, Imba dan juga Jaden. Tapi posisinya sudah saling mengetahui satu sama lain. Cisun nggak bisa berbuat banyak, hanya berenang-berenang saja sambil nungguin blue zone-nya mengecil. Betul, Cisun bakal berenang kembali masuk menuju ke arah zona. Namun dia nggak terlalu ngotot untuk masuk ke dalam zona. Dia nggak bisa menggunakan edkit karena dia berada di arah air. Berada di arah air, dia butuh touchdown, butuh menginjakan kaki di daratan kalau misalkan dia mau melakukan healing. Ini jaraknya udah berdekatan semua dan menuju ke arah jembatan. Bakal ditembak langsung menuju ke arah seorang Jaden. Kali ini bakal ada distraction dari arah atas. Ternyata Jaden bakal dipulangkan terlebih dahulu. Dan Cisun mendapatkan sebuah momen. Wow, winner chicken dinner untuk 21 Esports di Sunhawk. Match ketiga Super Weekend pertama. What a play by 21 Cisun. Pergerakan bawah air yang membawa kemenangan luar biasa banget ini. Gila, nggak disangka-sangka, padahal dari tadi dia diem doang di belakang beton-beton jembatan nungguin orang-orang lain pada perang, dan dia bisa memaksimalkan timing dan momentumnya untuk langsung mencuri kill atas Eagle. Betul, itu momentum banget yang dirasakan oleh seorang Cisun. Dia